pagi, Bu. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Dr. Karuni, dokter psikiater yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Ibu atas nama siapa? Saya Anggi, Dok. Ibu Anggi. Ibu Anggi datang kemari diantar oleh siapa, Ibu? Diantar oleh keluarga saya. Keluarga Ibu. Kalau boleh tahu nama keluarga Ibu siapa? Saya Andi, Dok. Sayani ya Bu ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu, di mana saya akan menanyakan beberapa hal dengan tujuan untuk mengetahui kondisi psikologis dan juga kondisi mental Ibu. Di sini Ibu bisa menceritakan kepada saya dengan tenang, karena seluruh informasi yang Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, jadi di sini pertama-tama saya akan data terlebih dahulu identitas Ibu. Ibu Anggi usianya berapa? Saya berusia 35 tahun. 35 tahun Ibu ya. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah pernah, tapi sudah bercerai. Oh begitu Ibu ya. Kemudian Ibu pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMA, Dok. SMA. Baik Ibu, sekarang pekerjaannya sebagai apa? Sekarang saya tidak bekerja. Tidak bekerja Ibu ya. Ibu tinggalnya di mana? Saya tinggal di Tabanan. Di Tabanan. Kemudian Ibu tadi diantar oleh Ibu Cayani. Ibu Cayani hubungan kekerabatannya dengan Ibu apa ya? Dia ibu saya, Dok. Ibunya Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan menanyakan kepada Ibu terkait orientasi Ibu ya. Apakah Ibu tahu kita sedang ada di mana sekarang? Sekarang saya berada di rumah sakit. Baik, benar Ibu ya. Kemudian Ibu tadi sampai di sini kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 1 siang, Dok. Jam 1 siang. Ibu tadi berangkatnya sama siapa saja? Berdua saja dengan ibu saya. Berdua dengan ibunya Ibu ya. Kemudian pada saat Ibu masuk di rumah sakit ini, bagaimana situasinya Ibu? Apakah ramai atau sepi? Tadi di depan lumayan ramai, Dok. Baik Ibu ya. Baik, kemudian di sini bisa tolong Ibu ceritakan keluhan atau masalah utama yang mempengaruhi Ibu saat ini. Saya sebenarnya nggak ada keluhan, Dok. Cuma saya nggak nyaman aja. Tidak nyaman. Tidak nyaman seperti apa Ibu? Ya, tidak nyaman seperti terancam begitu. Seperti terancam Ibu ya. Kemudian perasaan Ibu akhir-akhir ini apakah cenderung senang, sedih atau mungkin gelisah? Ya begitulah, Dok. Saya takut dan gelisah. Takut dan gelisah Ibu ya. Baik, kemudian untuk rasa tidak nyaman, rasa takut dan gelisah ini sudah berapa lama Ibu rasakan? Kira-kira 2 bulan, Dok. 2 bulan. Apakah selama 2 bulan ini rasa tidak nyaman tersebut terus menerus atau hilang timbul? Iya, Dok. Terus menerus Ibu ya? Iya, Bu. Baik, kemudian apakah rasa tidak nyaman ini sampai mempengaruhi perilaku Ibu? Saya cenderung kurang bisa percaya dengan orang lain lagi, Dok. Tidak bisa percaya dengan orang lain lagi. Apakah ada keluhan lain yang menyertai keluhan Ibu? Saya terkadang jadi sulit tidur dan nafsu makan saya berkurang belakangan ini. Sulit tidur dan nafsu makan berkurang Ibu ya. Kemudian apakah seluruh keluhan ini sampai mempengaruhi aktivitas Ibu sehari-hari? Ya, saya sedikit lemas, malas melakukan apa-apa, dan saya lebih suka diam di kamar saja. Berarti lebih suka menyendiri Ibu ya? Iya, Dok. Kemudian kira-kira apakah Ibu tahu kenapa Ibu merasa tidak nyaman dan juga seperti terancam? Sebenarnya, Dok, ini rahasia ya. Ya Ibu. Jadi, ada yang berniat jahat dengan saya, Dok. Berniat jahat Ibu ya. Baik, kemudian apakah Ibu memiliki masalah psikologis atau masalah sosial seperti Ibu ditinggal kehilangan atau Ibu berduka yang mempengaruhi kondisi Ibu saat ini? Sebenarnya saya cukup tertekan karena sudah lama menikah tapi tidak memiliki anak. Dan kemudian 3 bulan lalu saya diceraikan oleh suami saya. Oh begitu Ibu ya. Baik Ibu, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ada yang berniat jahat kepada Ibu. Berniat jahat seperti apa Ibu? Seperti ingin membunuh saya, Dok. Membunuh Ibu. Kemudian apakah Ibu tahu siapa yang berniat jahat dan kenapa orang tersebut melakukan itu? Saya tidak tahu, Dok. Pokoknya mereka mau saya mati saja karena saya perempuan yang tidak berguna, tidak punya anak dan diceraikan suami. Perempuan tidak berguna. Bagaimana Ibu bisa mengatakan seperti itu Ibu? Tiba-tiba saja ada pikiran lain yang masuk ke otak saya dan bilang bahwa saya perempuan yang tidak berguna dan ingin mencelakai saya, Dok. Oh begitu Ibu ya. Baik Ibu, apakah Ibu akhir-akhir ini pernah merasa Ibu seperti bukan diri Ibu sendiri? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah. Kemudian apakah Ibu pernah merasa bahwa lingkungan di sekitar Ibu seperti tidak nyata? Tidak, Dok. Tidak juga Ibu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki ketakutan tertentu terhadap suatu hal? Tidak, Dok. Kemudian apakah Ibu memiliki ketertarikan berlebih kepada suatu hal? Tidak, Dok. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu pernah mendengar atau melihat suatu hal yang dilihat berbeda oleh orang lain atau bahkan mungkin tidak dilihat sama sekali oleh orang lain?
Saya pernah melihat atau mendengar suatu hal, maksud saya sering berbicara dengan orang ayah saya yang sudah meninggal. Beliau selalu menemani saya dan memberitahu saya kalau ada yang berniat jahat kepada saya, tetapi orang-orang rumah tidak ada yang percaya, Dok. Makanya saya lebih sering di kamar saja. Oh, roh ayah ibu yang sudah meninggal. Iya, Dok. Oh begitu ibu ya. Baik ibu, kemudian saya ingin bertanya. Nah ibu datang ke rumah sakit ini apakah atas keinginan ibu sendiri atau ada yang meminta ibu? Diminta keluarga, Dok. Diminta keluarga. Apakah ibu tahu kenapa keluarga meminta ibu datang ke rumah sakit ini? Keluarga saya bilang saya butuh bantuan dokter untuk meluruskan pikiran saya. Tetapi sebenarnya saya tidak mengerti apa yang salah dari pikiran saya. Oh begitu ibu ya. Kemudian apakah ibu merasa ibu perlu menerima perawatan atau ibu merasa tidak perlu menerima perawatan atau bahkan mungkin ibu merasa datang ke rumah sakit ini adalah suatu kesalahan? Karena saya sudah lelah merasakan perasaan tidak nyaman ini, jadi saya berpikir mungkin dengan datang ke dokter dapat membantu saya. Oh begitu ibu ya. Baik ibu, keputusan ibu untuk datang kemari sudah benar ibu ya. Saya pasti akan membantu ibu supaya kondisi ibu jadi lebih baik. Baik, Dok, terima kasih. Baik ibu, kemudian sebelum datang kemari, apakah sebelumnya ibu pernah datang ke psikiater atau psikolog? Belum, Dok, ini yang pertama. Oh pertama kali ya ibu ya. Kemudian apakah ibu memiliki riwayat penyakit medis, misalnya seperti alergi, kemudian penyakit jantung, paru atau yang lainnya? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Kemudian apakah ibu pernah mengalami suatu kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kepala? Tidak pernah. Tidak pernah ibu ya. Kemudian apakah ibu seorang perokok atau ibu menggunakan obat-obatan terlarang? Tidak, Dok, saya tidak pernah. Tidak pernah juga ibu ya. Baik, di sini kemudian saya akan menanyakan terkait riwayat pribadi ibu, terkait masa kanak-kanak, remaja maupun dewasa ibu. Baik ibu, waktu ibu kecil apakah ibu pernah mengalami permasalahan dalam pertemanan? Saya anak yang agak pemalu waktu kecil, Dok. Punya teman tapi sedikit dan tidak terlalu akrab. Begitu ibu ya. Kemudian waktu kecil apakah ibu mengalami kesulitan dalam pelajaran? Tidak, Dok, saya bisa belajar dengan baik. Baik ibu ya. Kemudian saat ibu remaja apakah ibu masih pemalu atau ibu sudah bisa berteman dengan rekan sebaya ibu? Waktu SMA saya sudah cukup bisa berteman dengan banyak orang, tapi tidak pernah sampai terlalu dekat. Nah, begitu ibu ya. Kemudian apakah ibu pernah mengalami masalah-masalah khusus remaja seperti kenakalan remaja atau ibu membuat masalah sampai dipanggil guru BK? Tidak pernah, Dok. Masa remaja saya kalem-kalem saja. Nah, baik ibu ya. Nah, sekarang setelah ibu beranjak dewasa, bagaimana kelanjutan dari pendidikan dan juga pekerjaan ibu? Saya tidak melanjutkan kuliah. Saya sebelumnya bekerja sebagai kasir Indomaret, tetapi saya berhenti bekerja setelah menikah. Oh begitu ibu ya. Kemudian bisa tolong ibu ceritakan bagaimana kehidupan ibu saat ini, seperti misalnya ibu tinggal dengan siapa atau di mana, begitu ibu? Saya tinggal di rumah tempat saya tumbuh besar bersama ibu, kakak ipar, dan satu keponakan saya. Oh begitu ibu ya. Kemudian ibu bagaimana hubungannya dengan keluarga? Apakah baik-baik saja? Kemudian apakah mereka mendukung ibu yang sedang mengalami kondisi seperti saat ini? Hubungan saya baik-baik saja, Dok. Mereka selalu memperhatikan kondisi saya. Hanya saja mereka tidak percaya bahwa ada orang yang ingin mencelakai saya. Begitu ibu ya. Kemudian apakah dari pihak keluarga ibu ada yang pernah mengalami kondisi yang sama seperti ibu saat ini? Tidak ada, Dok. Tidak ada ibu ya. Nah baik ibu, jadi di sini saya akan melakukan tes berikutnya, di mana nanti saya akan meminta ibu untuk menjawab pertanyaan saya atau mengikuti arahan saya. Baik ibu. Baik, Dok. Nah sekarang saya akan menilai terlebih dahulu dari daya ingat ibu. Ibu bisa tolong mengikuti kata-kata saya ibu ya. Bola, melon, semangka. Bola, melon, semangka. Baik. Kemudian ibu masih ingat ibu tadi pagi sarapan apa? Nasi kuning, Dok. Nasi kuning. Baik. Kemudian apakah ibu masih ingat nama sekolah dasar tempat ibu bersekolah dulu apa? SD Negeri 2 Penebal. SD Negeri 2 Penebal. Baik ibu, bagus sekali. Kemudian sekarang saya minta ibu untuk berkonsentrasi ibu ya. Ibu bisa tolong hitung 6 angka maju setelah angka 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baik. Kemudian 6 angka mundur sebelum angka 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Baik ibu, bagus ibu ya. Kemudian sekarang saya akan menilai kemampuan ibu untuk membaca dan juga menulis. Ibu bisa tolong dibaca ini ibu. Pagi yang cerah di hari Senin. Baik, kemudian bisa tolong ibu tuliskan kembali. Baik ibu, kemudian sekarang saya akan meminta ibu untuk menggambar ibu ya. Ibu bisa tolong menggambar botol ini yang sederhana saja. Baik, bagus sekali ibu ya. Kemudian ini kan ada botol, kemudian di sini juga ada gelas. Nah,
Bisa tolong Ibu sebutkan satu saja persamaan dari kedua benda ini? Sama-sama menampung air, Dok. Sama-sama menampung air. Baik, kemudian apakah Ibu bisa menyebutkan satu saja perbedaan dari kedua benda ini? Beda bentuknya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian karena Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu sekolah sampai SMA Ibu ya. Nah, apakah di sini saya akan menanyakan mengenai pengetahuan umum kepada Ibu yang mudah saja. Apakah Ibu tahu ibu kota provinsi Bali apa Ibu? Denpasar, Dok. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Saya sudah selesai melakukan seluruh pemeriksaan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ringkasan atau menyebutkan kembali secara ringkas dari hasil pemeriksaan tadi. Mohon dikatakan apabila ada salah Ibu ya. Iya, Dok. Baik, Ibu Anggi, usia 35 tahun. Di sini Ibu diantar oleh keluarga Ibu. Kemudian Ibu sudah pernah menikah namun bercerai. Nah, Ibu mengalami keluhan utama di mana Ibu merasa tidak nyaman dan juga merasa seperti terancam sejak 2 bulan yang lalu Ibu ya. Kemudian ini dikarenakan Ibu merasa seperti ada yang berniat jahat kepada Ibu. Kemudian Ibu mengalami keluhan tambahan di mana Ibu seperti sulit tidur, kemudian kehilangan nafsu makan dan cenderung lebih suka menyendiri. Nah, Ibu di sini melihat dan juga berbicara dengan roh ayah Ibu yang sudah meninggal, namun keluarga Ibu tidak percaya. Nah, Ibu datang kemari karena diminta oleh keluarga dan juga Ibu bersedia untuk melakukan pengobatan. Nah, Ibu di sini tidak memiliki riwayat penyakit psikiatri sebelumnya, riwayat penyakit medis, maupun Ibu tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan merokok. Nah, Ibu dari ringkasan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah ada kesalahan? Tidak ada, Dok. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan diagnosis atau di sini saya curiga bahwa Ibu mengalami gangguan skizofrenia paranoid. Nah, Ibu di sini jadi Ibu memerlukan pengobatan. Apakah masih ada yang ingin Ibu tambahkan atau ingin Ibu tanyakan? Apakah kondisi ini berbahaya bagi saya, Dok? Ibu tenang saja Ibu ya, kondisi ini tidak akan berbahaya kepada Ibu apabila Ibu bersedia untuk mengikuti pengobatan dari kami. Nah, di sini kemungkinan akan dilakukan bertahap dan juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya harap Ibu untuk sabar dan juga tetap rutin untuk melakukan pengobatan supaya kondisi Ibu menjadi lebih baik Ibu ya. Baik, Dok. Baik, jadi di sini saya akan menjadwalkan pertemuan kepada Ibu, di mana Ibu bisa nanti datang kembali kemari seminggu kemudian Ibu ya. Nah, untuk sekarang saya akan meresepkan obat supaya kondisi Ibu dapat menjadi lebih baik. Nanti obat ini bisa Ibu tukarkan ke apotek di depan Ibu ya. Nah, untuk sekarang masih ada yang ingin tanyakan Ibu? Tidak ada, Dok. Terima kasih, Dokter. Baik Ibu, semoga Ibu sehat selalu.